kemarin saya lihat di data Pew Research Center tahun 2022, 68% pengguna smartphone ini Mas, screen time-nya itu 3 sampai 6 jam Mas. Dan kayak apa, velocity gitu ya Mas ya. Ya velocity Mas. Padahal kalau kita renungkan dan kita kalkulasikan itu tidak terlalu penting-penting amat gitu. Produktivitas menurun Mas. Susah fokus kerja atau belajar. Nah, akhirnya kerjaan nggak selesai, nilai kuliah anjlok Mas. Nah, yang lebih serius lagi Mas, nomophobia itu bisa memicu masalah kesehatan mental Mas. Ya, seperti kecemasan, depresi, bahkan susah tidur Mas. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan Mas Budi di sini ya. Ya, Minal aidin wal minal aidin faizin wal Mas. faizin, Minal aidin wal Mas. faizin. Oke. Hari ini kita mau membahas topik yang kayaknya sih relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin ini salah satu dari kita, bahkan teman-teman sekalian, ini juga tanpa sadar sudah termasuk dalam golongan yang akan kita bahas di sini. Wah, pembahasan apa tuh? Bikin penasaran aja. Jangan-jangan soal nomophobia. Ketahuan sekali ya Mas ya. Soalnya kayaknya semua orang sekarang itu gak bisa lepas dari handphone. Apalagi kayak generasi kita nih, generasi Gen Z yang semuanya serba online gitu Mas. Apa-apa juga harus di HP, di handphone gitu ya Ah, Mas ya. Betul banget nih Mas. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol ringan soal nomophobia alias ketakutan nggak memiliki akses terhadap handphone. Tapi ini bukan cuma sekedar membahas definisi dari nomophobia itu saja, tetapi kita ini akan membahas kupas tuntas kenapa kok bisa kita terjangkit nomophobia, terus dampaknya itu bagaimana, terus cara mengatasinya itu bagaimana juga itu Mas ya. Terus menurut Mas Budi sendiri ini nomophobia itu apa sih Mas? Dan kenapa kita ini harus membahas nomophobia ini? Oke. Nah, jadi Mas, nomophobia itu basically-nya ketakutan irasional kalau kita gak punya akses ke HP, Mas. Ya, itu entah itu gak ada baterai, lowbat, gak ada sinyal, ketinggalan, atau apapun itu, rasanya tuh kayak ada yang hilang, gelisah, gak tenang. Bener kan? Mantap, bener banget sih Mas. Nah, Nah, yang menarik ini, nomophobia ini nggak cuman sekedar ketakutan biasa. Ini ada beberapa peneliti juga mencantumkan dalam jurnal mereka di jurnal Social Media and in Society kayaknya. Nemuin kalau nomophobia ini erat kaitannya sama kecanduan smartphone, Mas. Sama halnya dengan kecanduan HP, main game, dan pemicunya itu emosi yang sangat kompleks gitu Mas. Keracunan tersebut. Nah, justru karena itu, Mas, yang bikin topik ini penting dibahas itu ya dikarenakan itu. Soalnya kemarin saya lihat di data Pew Research Center tahun 2022, 68% pengguna smartphone ini, Mas, screen time-nya itu 3 sampai 6 jam, Mas. Per hari. Itu pun di luar kerja, Mas. Dengan artian sebagian besar waktu kita itu dihabiskan untuk scrolling handphone, Mas. Nah, ini udah jadi lampu kuning, Mas, menurut saya. Nah, ini dia yang menarik Mas. Nih, kenapa sih kita bisa kecanduan HP gitu? Nah, ternyata ada emosi yang berperan di sini, Mas. Seperti yang saya ucapkan tadi. Penelitian tadi itu juga nemuin kalau orang yang nomofobianya tinggi itu cenderung merasa lebih aman di saat menggunakan HP. Jadi kalau umpama nanti pas HP-nya lagi gak pegang HP gitu, jadi dia kayak akan merasa kayak gelisah atau kurang gitu Mas. Iya, Mas, karena HP itu kayak comfort zone, Mas, kayak gitu. Ya. Apalagi buat orang yang gaya keterikatannya cemas, Mas.
gampang cemas gitu ya. Jadi mereka itu cenderung menjadikan handphone sebagai pelarian atau cara validasi diri, Mas. Penelitian menyebutkan attachment related anxiety berperan penting di sini, Mas. Betul juga sih. Ini kan kita juga gak bisa lupain ya, namanya itu FOMO gitu Mas. Iya itu, Mas. Melihat orang lain gini, ya kita juga akan ikut gini gitu. Tapi ini kan FOMO itu takut ketinggalan berita atau tren, update dari teman-teman gitu ya Mas. Nah, akhirnya dikit-dikit kita ini dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit cek HP gitu. Takut ketinggalan apa? Tren gitu Mas. Kayak yang viral-viral gitu tuh kita takut ketinggalan. Seperti kan kemarin ini ada konten kayak apa? Velocity gitu ya Mas. Nah, Ya velocity, Mas. padahal kalau kita renungkan dan kita kalkulasikan itu tidak terlalu penting-penting amat gitu. Andai kata kita tidak ataupun kita ketinggalan terhadap tren tersebut itu tidak berpengaruh terhadap kita sih. Nah, tapi selain itu, Mas, Hmm. HP itu juga sering jadi coping mechanism, Mas. Coping mechanism itu suatu cara untuk menghadapi stres atau emosi negatif, Mas. Nah, kayak misal nih, lagi sedih, buka HP cari hiburan. Lagi bosen, buka HP scrolling sosmed. Nah, padahal itu cuma solusi sementara, Mas. Yang justru bikin kita itu makin kecanduan terhadap handphone itu, Mas. Jadi kita ini kalau kayak kayak cemas atau gelisah itu larinya ke HP gitu kan jadinya banyak Iya bisa. itu jadinya. Nah, sekarang ini kita kan udah tahu nih penyebab kita kecanduan di HP itu bagaimana. Nah, sekarang kita bahas dampaknya, Mas. Tapi jangan salah, nomophobia ini nggak cuman bikin kita panik. Dampaknya itu bikin kita panik saat baterai low atau sinyal lemah, ketinggalan HP gitu. Itu bukan dampaknya itu bukan cuma panik, Mas, tapi juga bisa merusak berbagai aspek kehidupan nomophobia ini. Mas. Yang paling jelas tuh produktivitas menurun, Mas. Susah fokus kerja atau belajar karena dikit-dikit notifikasi, dikit-dikit pengen cek HP. Nah, akhirnya kerjaan nggak selesai, nilai kuliah anjlok, Mas. Nah, hubungan sosial tadi kan, ini juga bisa kena imbasnya, Mas. Yang awalnya ini kita bisa berhubungan dengan sekitar, karena terjangkit nomophobia ini bisa jadi kita harus mulai ada ruang gitu, dengan orang-orang sekitar gitu ya Mas. Jadi kita ini Mas menjadi lebih asik dengan HP daripada ngobrol dengan orang-orang yang lain. Terus interaksi tatap muka dengan orang-orang itu juga berkurang. Empati juga semakin menurun dan kita akhirnya menjadi terisolasi dari lingkungan sekitar atau introvert. Introvert. Nah, yang lebih serius lagi, Mas. Nomophobia itu bisa memicu masalah kesehatan mental, Mas. Mental health. Ya, seperti kecemasan, depresi, bahkan susah tidur, Mas. Nah, itu semua efek negatif dari ketergantungan kita terhadap handphone, Mas. Ini kalau menurut Mas sendiri ya Mas. Ini kan dampak yang menurut Masnya itu lebih apa ya? Sering Mas alami terkait nomophobia ini apa Mas? Akhir-akhir ini. Kalau saya sendiri itu lebih ke susah tidur, Mas. Nah, soalnya kalau saya tuh kalau udah mau tidur pasti tuh Mas scrolling handphone terus, Mas. Nah, itu tuh bikin otak susah buat rileks, Mas. Nah, terus ini kan Masnya selaku orang yang sudah memiliki berpengalaman gitu, pernah mengalami nomophobia, itu kan meskipun saya juga pernah merasakannya. Ini menurut Masnya itu adakah strategi-strategi gitu Mas untuk menghadapi nomophobia ini Mas? Oke. Itu ada, Mas. Ada beberapa strategi untuk kita bisa menghadapi nomophobia, Mas. Pertama ini, Mas, sadari dan akui kalau kita punya masalah dengan nomophobia tersebut, Mas. Ya ini dari kita sendiri dulu ya. Dari kita sendiri dulu. Yang kedua ini ada cara digital detox, Mas, gitu. Seperti kayak mematikan HP selama beberapa jam, Mas. Setiap hari itu. Dan
mematikan sehari penuh itu Mas, kayak udah waktu libur tuh HP ditinggal dulu dah Mas. Oke. Hari tanpa handphone gitu ya Mas, Ada hari sih tanpa handphone. hari tanpa telepon tuh. Yang ketiga tuh Mas, memprioritaskan interaksi tatap muka Mas, kayak kita berinteraksi dengan teman dan Nongkrong ya keluarga. Mas ya, Nongkrong oke. Mas. Ya kalau ngobrol itu tanpa menggunakan handphone Mas. Ya namanya juga nongkrong kan ya Mas ya. Iya. Rasanya tuh kesannya kayak bukan nongkrong kalau main HP. Ya itu Mas. Dan keempat nih mencari kegiatan positif Mas, yang Oke. bisa dilakukan untuk menggantikan handphone itu Mas. Seperti apa itu Mas? Seperti kayak olahraga, Oh ya. baca buku, travel, Healing gitu ya ya Mas ya. healing-healing tuh Mas. Dan apapun dah yang bikin kita happy, nggak melupakan handphone tadi handphone ya Mas ya. ya. Oke. Jadi intinya ini kita harus sadar kalau handphone itu cuman alat. Jadi bukan tujuan hidup kita yang utama. Jadi kita ini harus mengendalikan handphone itu tadi. Bukan kita yang malah dikendalikan oleh handphone atau sosial medianya. Ya mungkin itu saja guys, pembahasan kita tentang nomophobia. Semoga episode ini bisa membuka mata kita tentang bahaya kecanduan smartphone dan memberikan inspirasi buat mulai berubah. Jangan lupa, hidup itu terlalu berharga buat kita habiskan hanya dengan bermain handphone saja. Iya, Mas. Ya, mulai sekarang ini kita mulai explore dunia nyata, entah itu melalui hiking, ngobrol, nongkrong dengan teman-teman kita. Cukup sekian dari saya Hakim. Saya Budi. Kami pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.